Jadi sekarang untuk hasil forecastnya kita sudah bisa mendapatkan worst case dan juga best case dari prediksi penjualan kita. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan seri belajar EViews untuk student ya, ataupun pemula. Setelah sebelumnya kita sudah memahami konsep dari box Jenkins, utamanya untuk membaca ASI dan juga PASI pada Corellogram, sehingga kita bisa menentukan model mana yang terbaik untuk forecasting kita. Di video kali ini kita akan gunakan model tersebut untuk melakukan forecasting pada data penjualan kita. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki EViews, silahkan tonton video saya yang ini, karena di sana saya jelaskan ya bagaimana cara setup dari nol hingga aktivasi license-nya, sehingga kita bisa gunakan EViews ini dengan full gratis. Tapi dengan catatan, ini sebenarnya banyak banget sih keterbatasannya kalau kita pakai yang gratis. Contohnya ya, kita nggak bisa save Word file kita. Jadi ya mau nggak mau ketika kita udah mulai project di EViews, ya harus sekali jalan. Kalau nggak ya laptopnya diselip aja. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ya untuk bagian inti dari video ini. Di sini saya udah lakukan setup sederhana ya untuk memasukkan data salesnya itu sendiri. Kalau semisal teman-teman langsung loncat ya ke video ini, nanti akan saya berikan juga untuk datasetnya di deskripsi video ini juga. Dan disclaimer, untuk data penjualan ini dari Januari 2020 sampai April 2026 ini fake ya, ataupun fiktif, di generate menggunakan AI untuk datanya. Dan kalau semisal kita lihat di sini, datanya itu ada musiman ya, seasonal, yaitu di setiap akhir tahun bulan ke-12 penjualannya itu akan drop, kemudian di bulan pertama dia akan mulai rally lagi. Karena kita sudah mendapatkan model terbaik dari video sebelumnya, langkah awal untuk kita bisa melakukan forecasting adalah memperpanjang time frame dari EViews-nya itu sendiri. Kalau tadi kita udah tahu ya bahwa data realnya itu hanya sampai April 2026, di sini saya akan coba forecast sampai ke Desember 26. Jadi langkah awal di sini kita klik saja pada bagian approach, kemudian pilih yang structure ataupun resize current page. Nah, silakan teman-teman di sini ubah ya. Kalau tadinya itu 04 jadi 12. Jika sudah berhasil diubah, kita bisa klik OK aja. Nanti akan muncul modal untuk insert 8 observation kalau nggak salah. Itu di yesin aja karena dia akan menambahkan seperti ini ya di bagian sales. Kalau kita ubah ke bagian spreadsheet, nanti dia akan nambahin nih dari bulan ke-5 sampai bulan ke-12. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk saja ke bagian quick, kemudian estimate equation. Di sini kita masukkan model yang udah kita dapatkan dari video sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi kita akan diferensiasi pada tingkat pertama, kemudian masukkan untuk order AR1, AR2, dan juga di sini ada seasonal untuk moving average-nya di 12 ya, karena memang kita drop di bulan ke-12 ataupun akhir tahun, dan itu rutin ya, di setiap akhir tahun pasti drop. Jadi di sini kita tambahkan untuk seasonal moving average-nya di bulan ke-12. Kemudian untuk estimation setting, bagian method kita biarkan default. Kemudian untuk di 2026 M12-nya di sini kita ubah jadi 04 ya, karena kita akan biarkan modelnya itu tuh belajar sampai di data aslinya dulu aja nih. Jadi data-data yang kosong itu ya nanti aja biarin. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK aja. Hasilnya ya sama kayak di video sebelumnya. Untuk AR1, AR2 dia itu borderline, tapi kalau misal kita lihat di Corellogram, kita coba cek ya residual diagnostic, kemudian Corellogram, di sini saya pakai like-nya 36. Untuk hasilnya di sini sudah white noise semua. Meskipun ada spike tapi dia white noise, jadi ya aman aja, bro. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik saja pada tombol forecast. Kemudian untuk series to forecast-nya kita pilih yang sales saja. Kita akan melakukan forecasting pada data asli kita. Jadi bukan di difference-nya ya, bukan, tapi di data aslinya. Lalu untuk series name-nya, forecast name-nya di sini sebenarnya bebas ya. Kalian mau kasih nama apa aja. Contoh di sini saya kasih nama sales F aja. Lalu di sini wajib juga kita isi untuk standar errornya. Gunanya untuk apa? Nanti saya akan berikan value tambahan, yaitu batasan atas dan juga batasan bawah dari hasil forecast kita. Gunanya itu untuk apa? Supaya kita bisa tahu worst case dan juga great case dari forecasting kita itu ada di level mana. Dengan menambahkan dua nilai tambahan tadi, kita tuh bisa pitching dengan value yang lebih mahal, teman-teman. Oke, di sini saya akan kasih nama SEF aja ya, SEF. Teman-teman bisa kasih nama apa aja, yang penting ingat. Jika sudah, di sini yang perlu kita ubah itu untuk forecast sampelnya. Kita akan forecast itu di bulan Mei 2026 sampai Desember. Jadi di sini kita ubah dulu jadi 2026, kemudian bulan 5 ya. Karena ini penting banget. Kalau semisal teman-teman lupa ya untuk setting forecast sampelnya, itu dia akan ngaco hasilnya.
Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik OK aja. Nah, nanti akan dibuatkan ya untuk kurva seperti ini. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat di bagian work file-nya kita sudah mendapatkan sales F dan juga save. Nah, kalau kita lihat di bagian sales F, di sini dia udah memforecast dari bulan 5 sampai 12, teman-teman. Nah, dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa melakukan plotting secara utuh dari 2020 sampai Desember 2026. Di sini kita akan coba lihat ya. Caranya mudah ya, teman-teman bisa tekan keyboard kombinasi kontrol, kemudian pilih yang sales juga. Jadi nanti di select 2 seperti ini, kemudian klik kanan aja, open as group. Oke, jika sudah seperti ini, di bagian bawah dia akan NA ya di data aslinya, karena nanti akan diisi oleh data hasil forecastnya. Sekarang kita bisa klik view aja, kemudian pilih yang graph. Kita biarkan default saja, line and symbol, kemudian kita klik OK. Hasil akan seperti ini teman-teman ya. Kita coba perbesar. Nah, hasil forecastnya di sini sudah bisa mendapat trennya. Di bulan ke-12 memang dia lagi puncak-puncaknya. Masa transisi ke bulan pertama di tahun berikutnya, otomatis dia akan drop ataupun akan anjlok. Seperti yang udah saya bilang tadi, kita akan menambahkan value tambahan yaitu batasan atas dan juga batasan bawah. Jadi di sini kita bisa close aja nggak apa-apa. Kita delete as a group. Untuk menambahkan batasan atas dan juga batasan bawah itu ada rumusnya teman-teman. Nah di sini sudah saya tuliskan di Google Dokumen. Nanti teman-teman bisa akses aja ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Di sini kita copy aja dari sini. Jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke eViews. Nah kita bisa lihat di bagian menu di bagian work file. Di sini ada generate. Kita klik saja. Kemudian di sini kita paste, cuman ada hal yang perlu kita rubah. Untuk lebih rapih, di sini saya akan hapus dulu untuk YF underscore-nya, jadi sisa upper aja. Untuk YF-nya sendiri, di sini kita ubah jadi sales F seperti ini. Kemudian untuk YFSE-nya di sini saya akan ubah jadi save ya, seperti ini. Jadi sales F ini itu adalah hasil forecast-nya, kemudian SEF ini itu standar error-nya. Nah, yang perlu diubah lagi di sini penting banget. Untuk sampelnya kita akan mulai dari Mei 2026 juga. Sama ya, seperti dengan hasil forecast yang udah kita lakukan sebelumnya. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK aja, kemudian kita lakukan hal yang serupa untuk batasan bawahnya. Di sini saya akan copy untuk yang lower. Lalu di sini kita ubah lagi ya untuk YF-nya jadi sales F seperti ini. Kemudian YF underscore SE-nya kita ubah jadi save. Jangan lupa untuk sampelnya kita mulai dari Mei 2026. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK aja. Nanti akan dibuatkan ya untuk lower, upper, kemudian ada sales F juga. Nah, di sini kita akan lakukan seleksi ya. Kita select dulu dari lower, kemudian kita select yang sales F juga, sama yang terakhir itu upper. Jadi sekarang kita udah punya 3 data yang akan kita plotting bersamaan. Caranya gampang, sama ya. Kita klik kanan, kemudian open as group. Jika sudah seperti ini, kita bisa view, lalu pilih yang grab, kita pilih line and symbol lagi, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Saya coba perbesar. Jadi sekarang untuk hasil forecastnya, kita sudah bisa mendapatkan worst case dan juga best case dari prediksi penjualan kita. Nah, kenapa ini bagus? Ketika kita pitching gitu ya, misal kita itu ada di divisi PPIC ataupun demand planning, kita bisa pitching mungkin ke divisi purchasing gitu ya, untuk prediksi kira-kira materialnya itu akan seberapa banyak untuk beberapa bulan ke depan. Itu jadi lebih enak. Worst case-nya kita bisa paparin, kemudian best case-nya juga kita bisa paparin, lalu ada normal case-nya juga kita bisa paparkan gitu ya. Jadi secara nggak langsung di sini kita udah menambah confidence dari hasil yang udah kita kerjakan. Seperti itu teman-teman, mengenai forecasting dari data penjualan yang udah kita lakukan menggunakan best practice ekonometrika. Mungkin segitu aja dulu teman-teman di episode ketiga kali ini, yaitu forecasting pada data penjualan. Jika kalian mempunyai pertanyaan, saran ataupun masukan, feel free banget untuk komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.